Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku dimanapun berada. Menyingkirkan gulma atau rumput liar adalah pekerjaan yang tidak pernah berakhir dan pekerjaan yang harus dilakukan setiap pemilik tanaman dan dari waktu ke waktu. Namun jika mengetahui cara menyingkirkan gulma dengan benar dapat meminimalkan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan. Membunuh gulma secara permanen adalah dengan cara mencabut akarnya sepenuhnya dari tanah dan mengambil tindakan untuk menghentikan akar gulma baru tumbuh. Ada berbagai cara melakukan pekerjaan ini secara efektif. Berikut cara mudah menghilangkan gulma secara permanen akan saya ulas di video kali ini. Saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan pengalaman saya membersihkan rumput atau gulma di kebun alpukat kita dengan cara mudah dengan biaya yang murah. Kenapa kebun alpukat harus dibersihkan dari gulma atau rumput? Apakah pengaruh pada tanaman alpukat kita? Jawabnya ya tentu saja iya. Gulma atau rumput di kebun alpukat kita sangat berpengaruh pada pertumbuhan alpukat kita jika tidak dibersihkan. Kenapa demikian? Karena kita tahu memberikan pupuk tidak sepenuhnya diserap oleh tanaman alpukat. Pupuk yang kita berikan akan terserap juga oleh gulma atau rumput. Tentunya setiap kita melakukan pemupukan tanaman, alpukat berbagi dengan gulma atau rumput tersebut. Sehingga tanaman alpukat akan lama pertumbuhannya karena makanan yang kita berikan terbagi oleh gulma atau rumput tersebut. Di samping itu, jika kebun alpukat kita biarkan rumputnya, sinar matahari akan terhalang untuk penyinaran tanah di bawah pohon alpukat. Dan tentu alpukat akan rentan oleh penyakit, terutama jamur pada akar. Di samping itu, kebun alpukat tidak enak untuk dilihat karena rumputnya yang banyak. Saudara-saudaraku, pada video kali ini saya akan membagikan cara mengatasi gulma atau rumput dengan mudah dan cepat, murah, serta aman pada tanaman alpukat kita. Ada beberapa cara untuk membersihkan kebun alpukat. Akan tetapi, tidak semuanya efektif jika kita salah dalam membersihkan kebun alpukat. Bukannya pohon alpukat kita bagus pertumbuhannya, akan tetapi bisa mengakibatkan pertumbuhan alpukat akan terganggu. Pembersihan rumput yang mengganggu tanaman alpukat ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara dicangkul. Cara ini lebih efektif karena kita bisa membersihkan semua jenis rumput. Akan tetapi, jika tanaman alpukat sudah besar, harus berhati-hati. Jangan sampai akar tanaman alpukatnya terkena cangkul. Tentu saja ini akan mengganggu pertumbuhannya. Selain itu, membersihkan rumput dengan cangkul memakan waktu lama jika dikerjakan sendiri. Apabila kita mengupah orang, tentunya akan banyak biaya yang kita butuhkan. Nah, saudara-saudaraku, saya rasa cara ini kurang cocok karena akan memakan banyak biaya. Untuk selanjutnya, cara membersihkan rumput dengan cara disemprot dengan obat rumput atau herbisida. Nah, herbisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu atau gulma seperti rumput, alang-alang, dan semak liar. Aplikasi herbisida biasanya ditentukan oleh stadia pertumbuhan tanaman utama dan gulma. Adapun pengelompokan herbisida ada dua jenis. Herbisida pratumbuh. Herbisida ini diaplikasikan pada tanah sebelum gulma tumbuh, atau kita sebut
obat pembeku. Jadi biji-bijian gulma tidak akan bisa tumbuh ketika kita lakukan penyemprotan herbisida pratumbuh. Untuk selanjutnya yaitu herbisida pasca tumbuh. Herbisida ini diaplikasikan saat gulma sudah tumbuh. Nah, saudara-saudaraku, menurut pengalaman yang saya dapat untuk membersihkan gulma atau rumput sangat cocok dengan cara ini. Karena cara ini sangat hemat biaya, cepat dan mudah. Bisa kita lakukan sendiri tanpa ada bantuan tenaga kerja atau tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Akan tetapi, supaya aman pada tanaman alpukat kita, sebelum mencampur herbisida dengan air, kita lihat dulu aturan pakainya atau dosisnya terlebih dahulu. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat perkebunan saya di sini. Saya sudah beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu kurang lebihnya, saya membersihkan gulma itu dengan cara menyemprotkan herbisida. Kita lihat di sini rumputnya sudah mulai mengering. Dan jika saudara-saudaraku ingin melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan pada tanaman saya, pada perkebunan alpukat saya sarankan agar supaya berhati-hati dalam waktu penyemprotan. Dalam artian ini kita harus dalam penyemprotannya jangan sampai mengenai daun ataupun batang tanaman alpukat tersebut, karena walaupun tidak akan mati tanaman alpukat, tapi akan mengganggu proses pertumbuhannya. Misalkan jika terkena daun, biasanya daun alpukat tersebut akan mengering. Ya, itu tentu tidak kenapa-napa, artinya tidak akan mati, akan tetapi tentu saja itu akan mengganggu proses pertumbuhannya. Sehingga kita harus hati-hati benar pada waktu penyemprotan di dekat pangkal batang. Nah, kita lihat ini rumput tadinya menghijau, ketika setelah saya lakukan penyemprotan selama 3 hari ini sudah mulai menguning, mengering. Nah, kita lihat ini. Nah, ini nanti saya lakukan pengulangan, mana yang belum terkena semprot nanti saya ulang agar supaya bersih. Memang saya akui, saya di sini dalam membersihkan gulma atau rumput itu agak terlambat karena memang saya terkendala oleh waktu dan biaya. Pada saat itu saya masih mengurus perkebunan saya yang di sebelahnya, tidak jauh dari sini, yaitu saya ada perkebunan durian di sebelah perkebunan alpukat ini. Kita lihat di sini tanaman alpukat saya, meskipun saya semprot dengan herbisida, tidak ada yang mengenai daunnya. Kita lihat daunnya masih menghijau karena saya memang sangat berhati-hati sekali dalam waktu penyemprotan. Saudara-saudaraku, pada waktu penyemprotan saya sarankan agar kita lakukan pada pagi hari pada cuaca cerah. Jangan sampai ketika kita sudah selesai dalam penyemprotan herbisida itu turun hujan, sehingga nantinya tidak maksimal obat yang kita semprotkan ke gulma atau rumput. Rencana saya ke depannya, saya akan selalu memperhatikan pertumbuhan rumput. Jangan sampai rumput sudah banyak baru kita lakukan penyemprotan atau pembersihan gulma. Jika kita rutin membersihkan gulma, jangan sampai gulmanya tinggi atau rimbun,
tentunya pertumbuhan alpukat akan lebih cepat karena sari makanannya tidak terbagi oleh rumput atau gulma tersebut. Saudara-saudaraku, pada waktu penyemprotan gulma ini saya lakukan sendiri. Saya lakukan tidak terlalu lama, hanya membutuhkan waktu kira-kira 2-3 jam saja. Coba kita bandingkan jika kita melakukan pembersihannya dengan menggunakan cangkul. Tentunya akan memakan waktu yang lama serta memerlukan biaya yang banyak pula. Tanaman alpukat saya ini ada sekitar 100 pohon. Nah, dalam pembersihan gulma saya hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat atau ya sebentar saja. Nah, untuk saudara-saudaraku yang mungkin ingin membersihkan gulma, saya rasa cara yang saya pakai saat ini adalah cara yang cocok untuk kita untuk menghemat biaya dan menghemat waktu. Nah, saudara-saudaraku, inilah cara yang saya lakukan untuk membersihkan rumput di kebun alpukat saya. Semoga bermanfaat. Lain waktu akan saya jelaskan untuk aplikasi atau dosis herbisida yang benar secara detail di video selanjutnya. Saudara-saudaraku, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Dan tentunya masih banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan untuk berkebun alpukat. Saya akan bahas satu persatu di video selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Salam sukses, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.